Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kita mendengar firman Tuhan dalam kategorikal ministry KKR. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan,
atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami percaya kuasa Tuhan, urapan Allah turun buat hamba-Mu melalui firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, semua yang mendengar akan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya yakin dan saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan, dan orang yang suka menyembah Tuhan, pasti Tuhan memberi satu kemampuan, yaitu kekuatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita mengundang hadirat Allah, karena kita mengundang kasih Allah, kita mengundang jamahan Allah. Kekuatan dari Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Jemaat Philadelphia, Jemaat yang Kuat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya akan mengambil pembacaan firman Tuhan ini, saya ambil dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tiada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokokuru di dalam bait Allahku, di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita tahu di dalam pembacaan kita ini, kita menyadari bahwa jemaat Philadelphia ini terletak di wilayah provinsi Asia Kecil, yaitu di negara Turki, tempatnya di kota Alaşehir. Bapak Ibu, di kota yang kecil ini, di Turki ini, kota yang mana Rasul Yohanes mendapatkan wahyu, yaitu kota yang kecil yang di Turki ini, kota sekalipun jemaatnya kecil, jemaatnya sedikit, tetapi ingat, jemaat di Turki yaitu jemaat yang kuat dalam pengiringannya sama Tuhan. Kenapa dia kuat dalam pengiringannya sama Tuhan, jemaat Philadelphia? Biar tantangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, keimanan mereka, kepercayaannya kepada Tuhan tetap kuat, tetap teguh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat jemaat Philadelphia yang kecil, dia kokoh di dalam iman. Dia kuat di dalam iman. Karena apa? Karena dia hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Secara ekonomi, secara dia orang yang tidak mampu, tetapi keimanannya yang penting. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini kita perlu seperti jemaat Philadelphia. Mungkin kita menganggap jemaat kita kecil, mungkin kita menganggap jemaat kita tidak seberapa banyak.
tetapi keimanan kita, kepercayaan kita, pengenalan kita akan Tuhan lebih kuat, lebih kokoh. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, biarpun jemaat kecil, Allah memuji jemaat Philadelphia. Sampai dia katakan, aku tahu kekuatanmu. Dia katakan, tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal aku. Itu di ayat yang ke-8. Saudara, dari Wahyu pasal 3. Biarpun ya, apapun tantangan yang kau hadapi, kau kuat. Sampai Yesus mengatakan, Allah mengatakan, aku tahu kekuatanmu. Tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Bapak Ibu, tantangan mereka dalam pengiringan akan Kristus, mereka diperhadapkan dengan tantangan yang tak mudah. Bahkan berapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka menyebut orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Mereka pendusta yang berusaha untuk menghasut, yang berusaha untuk mengacaukan, yang berusaha untuk melemahkan iman, yang berusaha untuk memecahkan jemaat. Tetapi jemaat Philadelphia tidak goyah imannya. Jemaat Philadelphia tidak terganggu dengan goncangan apapun. Tetap beriman kepada Yesus. Dia tidak menyangka Yesus Kristus. Saudara, di akhir zaman ini kita pasti akan menghadapi tantangan. Kita pasti akan menghadapi goncangan-goncangan keimanan kita. Tetapi ingat, saat kita sedang menghadapi kegoncangan iman kita, jangan sampai iman kita luntur. Jangan sampai kita jadi jemaat Tuhan lari, menjauhkan, meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Allah rindu, milikilah jemaat seperti jemaat Philadelphia. Mereka kuat, imannya teguh, sampai Tuhan mengatakan mendapatkan jaminan perlindungan oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini saya mengajak, saya menghimbau, jadikanlah kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam iman kita. Kalau iman kita kuat di dalam iman kita, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dikarenakan apa? Karena engkau menuruti firman-Ku dan engkau tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang di atas dunia ini, yang mencobai engkau di bumi. Itu dalam kitab Wahyu 3:10. Kalau kita kuat, kita mampu, saudara, kalau kita tetap beriman. Oleh sebab itu di akhir zaman ini Tuhan mencari, adakah iman di bumi ini? Saudara, adakah iman di bumi ini? Kita akan dikoncangkan, tidak tahu apa goncangan iman kita. Dan kejadian ini kita tidak tahu. Tetapi sebelum kita mendapatkan goncangan iman, tetap kita beriman kepada Tuhan sampai kapanpun. Ya, tetapkanlah imanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jemaat di Philadelphia ini, Tuhan menyebut dirinya yang kudus dan yang benar. Mengapa Tuhan menyebutkan dirinya jemaat Philadelphia, jemaat yang menyebut diri, jemaat yang kudus dan yang benar? Dua perkara ini saya akan sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita ingin menjadi jemaat Philadelphia di akhir zaman, jadikanlah kita jemaat yang menyebut dirinya adalah orang yang kudus dan orang yang benar. Dua perkara ini yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, supaya kita kuat, supaya kita mampu menghadapi situasi cobaan apapun. Kalau kita disebut jemaat yang kudus dan jemaat yang benar di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya, situasi kondisi apapun kita akan kuat. Oleh sebab itu,
jemaat Philadelphia, jemaat yang kuat, karena dia memiliki dua perkara. Hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya, saya akan menerangkan malam hari ini supaya kita disebut orang-orang yang kuat, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kekudusan, sebab firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Suratan 1 Petrus mengingatkan kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita harus kudus. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah, karena Allah yang kita layani, karena Allah yang kita agungkan, Dia Allah yang kudus. Arti kata kudus menurut bahasa Yunani yaitu hagios, yang berarti dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari kehidupan dosa. Ya, dipisahkan dari apa? Dari kehidupan dosa. Supaya apa? Supaya engkau menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Mengapa kita dipisahkan dari dosa? Memang manusia adalah manusia berdosa. Tidak satupun dalam dunia ini manusia yang benar. Tidak satupun manusia yang hidupnya kudus. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Kalau semua manusia adalah manusia berdosa, Tuhan mengingatkan supaya kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam kekudusan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, saudara, karena kita hidup dalam kekudusan, Allah katakan dalam Filipi 1 ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Memang kita manusia yang berdosa. Dari turunan kita, nenek moyang kita, semua manusia berdosa. Orang yang berdosa pasti menerima hukuman maut. Roma 3:23. Tetapi Allah telah memanggil kita. Allah telah memilih kita dari dunia orang yang berdosa supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Memang kita dipilih Tuhan. Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah panggilan Tuhan. Saudara akan dipisahkan dari kehidupan berdosa menjadi kehidupan yang kudus. Saudara sudah dibenarkan oleh Allah supaya apa? Supaya saudara menjadi ciptaan yang baru milik Allah. Ciptaan yang baru itulah ciptaan yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, jangan lagi kita masih hidup di dalam dosa. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan lagi kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Mungkin sudah mengatakan, saya orang yang dipilih Tuhan, tapi sikap pribadi saya, karakter saya masih mencerminkan kehidupan dosa, kehidupan yang lama. Mungkin mengatakan saya ini dari dulu karakter saya suka marah, suka berkelahi, suka menyimpan sesuatu, suka dendam, benci sama orang lain, iri sama orang lain. Itu memang karakter saya. Tetapi Allah menginginkan buang semuanya itu. Jadikan hidupmu menjadi kudus di hadapan Allah.
karakter-karakter yang membuat hidup saudara susah, karakter-karakter yang membuat saudara sedih, karakter-karakter yang membuat saudara hidup di dalam kehidupan dosa, buang. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara dipilih Tuhan supaya saudara menjadi orang yang kudus. Amin. Kalau saudara sudah dipilih menjadi orang yang kudus, Ibrani 10 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Pada ayat yang ke-14, sebab oleh satu korban saja telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka, ia adalah Allah yang kudus. Ibrani 10. Karena satu orang mengorbankan diri yaitu Yesus. Kita orang berdosa supaya kita menjadi orang kudus. Yang menyempurnakan kita oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Malam hari ini jangan saudara sia-siakan pengorbanan Yesus supaya saudara kudus. Amin. Kalau saudara menyia-nyiakan pengorbanan Yesus, saudara rugi. Saudara rugi kalau hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa, orang itu pasti akan mengalami penderitaan. Dia tidak akan kuat untuk menghadapi situasi di akhir zaman. Dia akan lemah, gampang sakit, gampang terpengaruh. Bukan gampang sakit saja, gampang terpengaruh. Akhirnya penderitaan dialami, kesusahan dialami. Saudara, tetapi orang yang kuat, yang hidup kudus di hadapan Tuhan, dia akan merasakan perlindungan dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia siap melindungi anak-anak Tuhan yang hidup kudus. Malam hari ini saya sampaikan, kalau kita menjadi orang Kristen, masih hidup di dalam dosa, miliki komitmen, mulai malam ini aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Aku mau hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan Tuhan berjanji, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Ya, sekarang bagaimana dapat kita hidup di dalam kekudusan Allah? Bagaimana caranya? Yang pertama, supaya kita memelihara hidup di dalam kekudusan, kita harus intim dengan Tuhan. Maksud intim, kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, contoh anak yang terhilang, saudara, anak yang terhilang jauh dari bapaknya, akhirnya terpengaruh, akhirnya apa yang terjadi? Tidak intim dengan bapaknya, dia terpengaruh dengan keadaannya, dan jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang intim dengan Bapa, berarti orang yang hidup dekat dengan Bapa. Ya? Saudara, orang yang hidup dekat dengan Bapa, mereka akan merasakan kasih Bapa. Orang yang hidup dekat dengan Bapa, mereka bisa merasakan kuasa Tuhan. Bagaimana caranya intim dengan Tuhan? Dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 28 mengatakan begini, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Allah. Saudara, bagaimana kita intim? Yang pertama, yang Tuhan mau, jangan sekali-kali kita tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan berarti dia tidak akan pernah tinggalkan ibadah. Saudara, di akhir zaman ini saya perhatikan, sekarang dia merasa enak. Sekarang ibadah bisa di rumah, konsentrasi di rumah melalui streaming. Oke, tapi saat streaming, betul enggak engkau saudara fokus dengan Tuhan? Kalau enggak fokus dengan Tuhan, saudara rugi. Pada waktu streaming, saudara memperhatikan pujian, kita ikuti,
ikuti, penyembahan kita ikuti, firman Tuhan kita ikuti. Tetapi di tengah-tengah itu ada gangguan apa tidak? Kalau ada gangguan berarti kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya tidak melarang saudara untuk mengikuti streaming, karena kategori ministry ini kan streaming. Saya tidak melarang saudara untuk mendengar. Tetapi saat saudara sungguh-sungguh mendengarkan sama Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang mengalir. Amin. Itu membuktikan saudara orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah persekutuan yang indah. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Maksudnya, di dalam keimanan kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang kuper, yang tidak mau bersahabat, yang tidak mau berteman dengan orang lain. Kita sendiri, saya sendiri, penting saya sendiri. Tidak seperti itu. Yang Tuhan mau, kita bisa bersahabat dengan teman-teman kita di gereja. Maksudnya, saudara, maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau kita datang ke gereja, bukan kita sendiri, ini saya sendiri, tetapi kita punya teman, punya sahabat. Saling kenal, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mungkin ada teman saudara yang tidak datang, ingatkan. Ada sahabat saudara yang tidak datang ke gereja, ingatkan. Bersahabatan itu penting. Perkenalan itu penting di akhir zaman. Kalau kita punya sahabat, kita punya teman, saya yakin dan saya percaya, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, yang intim dengan Tuhan. Amin. Dua perkara ini yang saya sampaikan. Bagaimana supaya kita kudus, kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-kali kita tinggalkan persahabatan kita dengan orang-orang yang beriman. Amin. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau? Hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin menjadi jemaat yang kuat seperti jemaat Philadelphia dikatakan hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Saudara, hidup di dalam kebenaran, kita akan baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan, "Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Saudara, suratan 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes mengatakan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, jikalau kita tahu bahwa Tuhan adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, setiap orang. Jadi orang yang percaya ya melakukan kebenaran bukan dari dirinya sendiri. Dia lahir dari Allah. Saudara, ini membuktikan kalau Allah kita benar, ya kita yang lahir dari Allah, yang dilahirkan dari Allah, keimanan kita dilahirkan dari Allah, berarti kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan. Hidup tanpa manipulasi. Atau dengan kata lain, hidup, saudara, secara jujur. Orang yang hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup secara jujur. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan bukan hidup di dalam kejujuran. Banyak orang yang hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam kedustaan. Matius mengatakan, orang yang hidup di dalam dusta sama dengan bapaknya iblis. Karena iblis adalah bapak pendusta. Sekarang kita melihat, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, berarti kita hidup di dalam bapa roh setan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya kita hidup di dalam Yesus Kristus.
Gampang kan kita bisa menilai setiap hari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa kita mengerjakan dan kebenaran, apa kita mengerjakan di dalam tidak kebenaran, dalam berdusta. Kalau kita hidup di dalam kebenaran berarti Bapa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita suka berdusta, kita suka berbohong, Bapa kita adalah iblis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran dalam diri Allah sangat jelas kita lihat melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita melihat kebenaran, tidak ada kompromi kepada orang-orang yang melakukan ketidakbenaran, tetapi Dia sendiri yang menunjukkan hidup benar walaupun ia dibenci. Bapak Ibu, Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ia dengarnya, itulah yang akan dia katakan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah penolong bagi kita supaya kita tidak tertipu dan tidak terpengaruh dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan tidak hidup di dalam kebenaran. Jadikanlah hidup kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran? Dikatakan dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi kalau kita ingin hidup di dalam kebenaran terus, mata kita harus tertuju terus kepada Kristus, kepada Tuhan, karena Tuhanlah kebenaran. Melalui apa? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Yesus Kristus kebenaran berarti apa? Yesus sudah menjadi firman. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Jadikan hidup kita, kalau kita ingin hidup di dalam kebenaran, jangan sekali-kali kita tinggalkan firman Tuhan. Terus hidup di dalam firman Tuhan, saya yakin dan saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Karena firman Tuhan itulah yang akan membimbing kita. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun hidup kita sampai akhir hidup kita. Jadikanlah jemaat yang kuat seperti jemaat Philadelphia. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kekudusan, orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Yang kedua, suka bersahabat dengan sahabat seiman kita. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang selalu mau belajar dipimpin oleh firman Tuhan. Saya yakin orang yang kuat di dalam orang yang kuat adalah orang yang hidupnya sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Jadikanlah malam hari ini dalam kategorikal ministry KKR, jadikanlah jemaat yang kuat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur, berterima kasih atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan supaya kami menjadi jemaat yang kuat seperti jemaat Philadelphia. Biarpun goncangan apapun terjadi, tetap kami kuat. Tetapi Tuhan pilih jemaat Philadelphia memiliki dua perkara, hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran. Allah mau di akhir zaman ini supaya jemaat Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, meteraikanlah firman-Mu, yang mendengar semua diberkati Tuhan. Kami semua merasa berkat Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.